Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali Waalaikumsalam. lagi nih di podcast kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai perencanaan strategis. Nah, di mana di sini ada dengan saya sendiri Indira Puspasari dan ada rekan saya atau saudari Antika Sari. Nah, di mana di sini nanti kami akan berbincang-bincang tanya jawab mengenai perencanaan strategis. Nah, jadi untuk saudari Antika Sari di sini yang sudah siap. Nah, di sini langsung aja ke pertanyaannya, di mana saya mau bertanya mengenai perencanaan strategis. Nah, bisa saudari Antika Sari sendiri jelaskan itu definisi dari perencanaan strategis itu seperti apa ya? Oke, untuk secara definisi itu, perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Nah, sehingga rencana strategis ini adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, perencanaan strategis ini juga adalah suatu proses yang dimana untuk memutuskan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan juga perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rencana strategis ini adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Nah, sedangkan perencanaan strategis itu adalah suatu proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program dalam jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Seperti itu, Saudari Indira. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Antika. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwasannya definisi dari perencanaan strategis itu sendiri adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Nah, oke, selanjutnya itu saya mau bertanya seputar dari perencanaan strategis tadi. Nah, pastinya kan ada yang dinamakan karakteristik. Nah, jadi apakah bisa Saudari Antika Sari untuk menyebutkan apa saja sih karakteristik dari perencanaan strategis itu sendiri? Oke, untuk karakteristiknya sendiri itu, dalam suatu organisasi, perencanaan strategis ini terjadi baik di kantor pusat maupun di unit bisnis. Nah, jika organisasi tersebut kecil dan tidak mempunyai inti bisnis, maka hanya melibatkan eksekutif senior dan juga staf perencanaan. Nah, jika organisasi ini lebih kecil, maka hanya kepala eksekutif saja atau CEO-nya saja. Nah, manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memikirkan mengenai masa depan. Hasil yang mungkin merupakan pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut atau yang berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai pada suatu arah. Nah, karakteristik dari perencanaan ini sendiri adalah suatu proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan juga perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Mungkin itu saja. Oke, baiklah, berarti dapat kita petik nih bahwasannya kalau karakteristik dari perencanaan strategis itu adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Nah, mungkin tadi kan udah dijelasin tuh karakteristiknya dan definisinya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu, bisa nggak Saudari Antika ini menjelaskan sifat-sifat dari perencanaan strategis itu sendiri? Oke, untuk sifat-sifat dari perencanaan strategis ini, itu yang pertama ada menyangkut persoalan dasar, yang dimana memberikan jawaban atas pertanyaan di bidang apa kita bergerak dan juga di bidang apa seharusnya kita bergerak. Nah, lalu selanjutnya itu pertanyaan yang kedua itu siapa pembeli kita dan juga siapa seharusnya mereka. Nah, lalu memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci dan juga untuk pengambilan keputusan manajerial sehari-hari. Nah, dalam menghadapi persoalan sehari-hari, seorang manajer dapat bertanya, mana yang dari kemungkinan-kemungkinan ini yang paling sesuai dengan strategi kita. Nah, lalu menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan perencanaan lainnya.
Lalu juga, selanjutnya juga memberikan rasa bersatu dan juga momentum bagi tindakan dan juga keputusan organisasi dalam suatu kurun waktu tertentu. Lalu yang terakhir itu merupakan kegiatan tingkat puncak dalam arti manajemen puncak harus secara aktif dilibatkan. Nah, ini disebabkan karena yang pertama itu hanya manajemen puncak lah yang mempunyai saluran memperoleh informasi yang diperlukan agar keterlibatan ini juga di tingkat yang lebih rendah. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baiklah, terima kasih. Berarti pada intinya sifat-sifat perencanaan strategis ini sendiri itu yang pertama ada menyangkut dari persoalan dasar. Yang kedua itu memberikan kerangka untuk perencanaan yang lebih terperinci dan untuk pengambilan keputusan manajerial sehari-hari. Nah, yang ketiga menyangkut kurun waktu yang lebih panjang dibandingkan perencanaan lainnya. Yang keempat itu memberikan rasa bersatu dan momentum. Nah, yang kelima itu sendiri itu kegiatan tingkat puncak dalam arti manajemen puncak harus secara aktif dilibatkan. Nah, mungkin itu tadi kan sudah membahas mengenai sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya ini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategis? Oke, untuk hubungan mereka, hubungannya sendiri itu ditarik dari perbedaan antara dua progres manajemen, yaitu formulasi strategi dan juga perencanaan strategis. Nah, perbedaan dari kedua proses manajemen itu yaitu formulasi strategis merupakan proses di mana untuk memutuskan strategi baru. Sementara perencanaan strategis ini merupakan suatu proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Nah, dalam proses formulasi strategis manajemen ini menentukan cita-cita suatu organisasi dan juga menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, proses perencanaan strategi ini kemudian untuk mengambil cita-cita dan juga strategi yang telah ditentukan tersebut dan juga mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan juga mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan juga efektif. Nah, keputusan oleh produsen barang-barang industrial ini untuk melakukan diversifikasi ke barang-barang konsumen merupakan formulasi strategi suatu keputusan strategi yang dimana sejumlah masalah implementasi ini harus diselesaikan. Nah, dalam proses perencanaan strategis yang formal, langkah yang paling penting adalah menulis penjelasan dari cita-cita dan juga strategi perusahaan maupun perencanaan mungkin harus menginterpretasikan atau memperoleh pemikiran manajemen sebagai langkah yang lebih utama. Seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudari Antika atas penjelasan dari hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategis tadi. Nah, selanjutnya ini saya ingin bertanya untuk pertanyaan terakhirnya, eh, bisa nih Saudari Antika Sari untuk menjelaskan proses dari perencanaan strategisnya. Oke, untuk proses perencanaan strategis ini dimulai dari kita meninjau dan juga memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Nah, secara konseptual itu implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan ke dalam rencana strategis segera setelah keputusan tersebut dibuat. Nah, jika tidak, rencana formal ini tidak lagi mencerminkan jalan yang direncanakan akan diikuti oleh suatu perusahaan. Lalu yang kedua itu memutuskan asumsi dan juga pedoman rencana strategis yang telah diperbaharui memasukkan asumsi-asumsi yang luas. Nah, asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan juga diperlukan diubah untuk memasukkan informasi yang paling akhir. Pedoman umum dalam asumsi ini mengenai kenaikan upah dan juga gaji, lini produk baru atau yang dihentikan dan juga dijual, harga jual. Nah, lalu yang ketiga itu literasi pertama dari rencana strategis baru, menggunakan asumsi, tujuan, dan juga pedoman tersebut. Unit bisnis dan juga operasi lainnya yang membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin akan memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan ke dalam rencana sekarang. Lalu yang keempat itu ada analisis. Nah, ketika kantor pusat menerima rencana unit bisnis, nah kantor pusat ini akan mengagregasikannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Lalu, staf perencanaan dan juga pemasaran produksi maupun eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Lalu yang kelima itu iterasi kedua dari rencana strategis, analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja. Tetapi
dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan juga pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Nah, lalu keputusan ini juga akan mengarah pada revisi dari rencana, di mana beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis. Lalu, perusahaan-perusahaan tersebut asosiasikan perubahan secara informal dan juga memasukkan hasilnya ke rencana di kantor pusat. Lalu yang untuk proses terakhir itu tinjauan dan juga persetujuan akhir, di mana suatu pertemuan ini dengan pejabat-pejabat secara korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang eh, oleh CEO memberikan persetujuan akhir. Lalu persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baiklah. Terima kasih. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya proses perencanaan strategis itu ada 6, yang dimana yang pertama ada meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu, yang kedua memutuskan asumsi dan pedoman, yang ketiga itu literasi pertama dan rencana strategi baru, yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada literasi kedua dari rencana strategis, dan yang keenam ada tinjauan dan persetujuan akhir. Oke, mungkin dapat dicukupkan ya dari 5 pertanyaan yang sudah saya lontarkan. Terima kasih untuk Saudari Antika yang sudah menjawab pertanyaannya secara detail dan terperinci. Baiklah, langsung saja kita ke bagian kedua bersama narasumber kita Indira Puspasari dan saya sebagai moderator Antika Sari. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana sih manfaat dari proses perencanaan strategis formal? Bisa Saudari Indira jelaskan? Oke, baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan tadi kan manfaat dari proses perencanaan strategis formal. Nah, sebelumnya itu proses perencanaan strategis formal dapat memberikan manfaat antara lain itu seperti yang pertama itu ada kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Nah, di mana suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Nah, suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas yang memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi efektif. Nah, di mana selain itu juga mempunyai manfaat memfasilitasi keputusan alokasi sumber daya yang optimal yang mendukung opsi-opsi strategis kuncinya. Nah, yang kedua itu ada alat pengembangan manajemen. Nah, di mana perencanaan strategis formal ini adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam agar para manajer ini dapat memberikan suatu atau dapat pemikiran mengenai strategis dan mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Nah, di mana proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Nah, selanjutnya itu manfaatnya yang terakhir itu ada alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategis korporat, di mana pembuatan rencana strategis mungkin mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keseluruhan yang memuaskan. Nah, di mana investasi yang baru direncanakan mungkin memerlukan lebih banyak dana pada tahun-tahun tertentu dibandingkan dengan dana yang dapat diperoleh perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Oke, itu saja jawaban dari saya. Oke, tadi udah dijelaskan secara rinci ya oleh Saudari Indira mengenai manfaat dari proses perencanaan strategis formal. Yang pertama itu ada kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, lalu yang kedua ada alat pengembangan manajemen dan juga mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikir jangka panjang, dan yang terakhir itu ada alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Oke, untuk selanjutnya itu bisa Saudari Indira jelaskan mengenai keterbatasan potensial dari perencanaan strategis formal? Oke, baiklah. Kalau untuk keterbatasan potensial dari perencanaan strategis formal itu, pertama itu selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir. Nah, setelah itu juga ada latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Nah, guna meminimalkan risiko dari birokrasi ini, organisasi secara periodik sebaiknya itu mempertanyakan seperti apakah perusahaan memperoleh ide-ide segar sebagai akibat dari proses perencanaan strategis. Nah, yang kedua adalah bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan di mana strategis yang besar dan
mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut. Nah, sehingga dengan demikian mengabaikan input dari manajemen dini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Nah, yang ketiga itu perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, berarti ada tiga ya keterbatasan dari perencanaan strategis perumahan itu. Yang pertama itu selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir. Lalu yang kedua itu bahwa organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan. Lalu yang ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang memakan waktu. Oke, tadi kan udah dijelaskan Saudari Indira mengenai manfaat dan juga keterbatasannya. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu, mengapa suatu strategis dapat gagal dalam mengantar suatu perusahaan untuk mencapai sasaran dengan tujuannya? Bisa Saudari Indira jelaskan? Oke, baiklah. Yang dari penjelasan saya itu, yang pertama tuh pentingnya itu seperti kayak strategis tanpa arah atau directionalis strategis, di mana kegagalan membedakan antara purpose atau apa yang akan dilakukan organisasi dan constraint-nya atau apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Nah, perusahaan yang gagal memahami constraint yang dimilikinya dan salah satunya membacanya sebagai maksud purpose-nya akan cenderung terlempar dari arena bisnisnya. Yang kedua yaitu kelumpuhan perencanaan atau planning paralysis. Nah, di mana kegagalan menentukan pijakan awal untuk bergerak atau dari strategis atau tujuannya itu. Nah, jadi menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh akibat kebingungan terhadap perlibatan. Nah, proses disinilah di mana dalam penyusunan suatu strategis menentukan tujuan dan kemudian menyusun strategis untuk mencapainya ataukah meniru strategis yang telah terbukti berhasil dan kemudian menentukan tujuan yang dapat atau ingin dicapai berdasarkan dari strategis tersebut. Selanjutnya itu yang ketiga, eh, terdapat terlalu fokus pada proses atau good strategis versus dari planning proses, di mana seringkali manajer berharap untuk dapat menyusun suatu strategis yang baru dan lebih baik. Nah, tapi dapat disayangkan keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik, tetapi lebih kepada kesanggupannya manajer ini tadi untuk memahami dua hal mendasar, yaitu keuntungan atas dimilikinya yang dimaksud dengan purpose yang stabil dan terartikulasi dengan baik, serta pentingnya penemuan, pemahaman, dan pendokumentasian, dan eksploitasi informasi-informasi penting atau insight. Nah, tentang bagaimana menciptakan nilai lebih banyak dibandingkan dari perusahaan lain. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa suatu strategi itu dapat gagal karena ada tiga faktor penyebabnya. Yang pertama, strategi tanpa arah, lalu kelumpuhan perencanaan, dan juga terlalu fokus pada proses. Oke, tadi udah dijelaskan Saudari Indira mengenai kegagalannya. Lalu yang selanjutnya ingin saya tanyakan itu, apa saja faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif? Oke, baiklah. Kalau untuk faktor-faktor yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif itu ada 5. Yang pertama itu komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini adalah salah satu elemen penting dalam perencanaan strategis. Nah, visi dan tujuan dari strategis harus dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi. Nah, gagalnya komunikasi di sinilah dapat berdampak pada kegagalan perencanaan strategi. Nah, komunikasi yang dibutuhkan dalam perencanaan strategi antara lain adalah visi, misi, tujuan, serta langkah-langkah yang perlu dijalankan, jangka waktu, dan lainnya. Nah, komunikasi yang buruk atau tidak baik antar anggota tim menghasilkan implementasi yang buruk. Nah, selain itu juga ekspektasi dan opini juga perlu dikemukakan secara terbuka. Nah, untuk yang kedua itu ada leadership. Nah, di mana leadership ini juga merupakan komponen penting dalam perencanaan strategi, di mana leadership yang kurang menghasilkan banyak dampak buruk antara lain seperti alokasi sumber daya yang kurang tepat, kontrol yang kurang, tidak selarasnya tujuan atau strategis atau aksi, sistem reward dan punishment yang tidak efisien, dan sebagainya. Nah, jika leader tidak berperan dengan baik, maka harus ada anggota tim yang mau berperan sebagai leader dan mengeksekusi perencanaan menjadi satu aksi yang konkret. Nah, intinya jadi
Jadilah pemimpin ini dimanapun Anda berada, walaupun Anda bukan di posisi puncak. Nah, selanjutnya itu ada ide tidak didukung rencana idenya. Yang bagus tiada, artinya itu tanpa didukung oleh rencana. Nah, seringkali ide yang bagus hanya sekedar konsep saja, kemudian langsung diimplementasikan. Nah, jika ide tadi itu langsung diimplementasikan tanpa rencana yang matang, maka ide itu tadi bisa dibilang masih mentah. Jadi harus digodok menjadi sebuah perencanaan yang matang. Eh, Maaf sebentar. Selanjutnya ide tadi itu meliputi detail-detail pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada manajemen pasif, di mana diawali oleh asumsi bahwa segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Jika sudah dimulai, sebuah perencanaan strategi merupakan hal yang harus dikelola secara aktif. Karena jika leadership diharapkan untuk mengkomunikasikan visi dan mendukungnya dengan tindakan yang sesuai, maka manajemen diharapkan untuk mengetahui bagaimana eksekusi masing-masing taktiknya. Nah, manajemen yang pasif tidak mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan seharusnya pada masing-masing individual. Nah, tidak ada yang melakukan follow up ketika seorang tidak memenuhi deadline-nya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu motivation atau personal ownership. Nah, satu lagi hal yang membuat perencanaan strategi gagal yaitu tidak adanya rasa memiliki dalam strategi tersebut. Nah, intinya orang hanya mau mengimplementasikan strategis jika itu menguntungkan di dirinya. Nah, gejala-gejala terjadinya adalah penolakan dari karyawan. Nah, karyawan tidak melihat perencanaan strategi sebagai sesuatu yang penting. Kurangnya dukungan karyawan, kurangnya inisiatif dalam implementasi dan lainnya. Nah, jadi pada intinya implementasi strategis tentu akan gagal jika tanpa melibatkan dari passionnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Saudari Indira mengenai faktor apa saja yang menyebabkan implementasi strategi menjadi tidak efektif. Saya review lagi, yang pertama itu ada komunikasi, leadership, lalu ide tidak didukung oleh rencana ide yang bagus, selanjutnya ada manajemen pasif, dan juga yang terakhir itu ada motivasi. Oke, mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya lontarkan kepada Saudari Indira. Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, baiklah. Mungkin itu saja tanya jawab serupa dari podcast dari kelompok 6 mengenai perencanaan strategi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.